Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afian Setiasari dengan NIM 6120 1230 389. Saya dari kelas era 10 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Video ini saya buat sebagai tugas akhir semester mata kuliah Matematika Bisnis. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materinya. Di sini ada materi pembahasan. Yang pertama ada fungsi permintaan, yang kedua ada fungsi penawaran, dan yang ketiga ada keseimbangan pasar. 1. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh para konsumen dengan harga atau jasa tersebut. Fungsi permintaan juga mematuhi hukum permintaan, di mana ketika harga barang naik, kuantitas yang diminta akan turun. Begitupun sebaliknya, ketika harga barang turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Di sini yang kedua ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Lalu di sini ada rumusnya. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1, di mana P1 sama dengan harga awal, P2 sama dengan harga akhir, Q1 sama dengan kuantitas awal, dan Q2 sama dengan kuantitas akhir. Kemudian di sini yang ketiga ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar untuk satu macam produk pasar suatu barang dikatakan dalam keadaan seimbang apabila yang pertama, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau QD sama dengan QS, di mana QD yaitu jumlah yang diminta oleh konsumen, QS yaitu jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Jadi di sini ada contoh soal dan cara penyelesaiannya. Permintaan barang Y pada suatu pasar sebanyak 170 unit pada saat harga sebesar Rp10 dan sebanyak 120 unit pada saat harga Rp20. Sedangkan untuk penawarannya sebanyak 100 unit pada saat harga Rp40 dan 40 unit pada saat harga Rp20. Tentukan A. Fungsi permintaan, B. Fungsi penawaran, yang C. Jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasarnya. Nah, jadi di sini untuk yang pertama kita akan mencari yang A-nya dulu, yang fungsi permintaan. Nah, karena yang akan dicari fungsi permintaan, jadi kita fokus ke soal yang permintaan ini. Kita akan menentukan Q1, Q2, P1 dan P2-nya. Seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, bahwa Q1 sama dengan kuantitas awal, Q2 sama dengan kuantitas akhir, P1 sama dengan harga awal, dan P2 sama dengan harga akhir. Nah, maka di sini untuk Q1-nya yaitu yang 170 unit, karena 170 unit ini merupakan permintaan awal barangnya, jadi kuantitas awal yang diminta itu 170 unit. Nah, untuk P1-nya itu yaitu Rp10, karena Rp10 merupakan harga awal dari permintaan tersebut. Kemudian untuk Q2-nya yaitu 120 dan untuk P2-nya yaitu Rp20. Nah, di sini kita tulis dulu, diketahui Q1 sama dengan tadi Q1-nya itu 170. Nah, Q2 sama dengan 120. P1 sama dengan 10. P2 sama dengan 20. Nah, setelah itu udah gitu, kita tulis di sini penyelesaian. Kita tulis rumusnya Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1.
Di sini kita akan langsung mulai mengerjakan. Nah, kita tulis Q dikurang Q1-nya berapa? Tadi Q1 itu 170. Kita tulis 170 per Q2-nya 120 dikurang Q1-nya 170 sama dengan P dikurang P1-nya tadi 10 per P2-nya itu tadi 20 dikurang P1-nya itu 10. Setelah itu Q dikurang 170 per 120 dikurang 170 itu hasilnya min 50. Kita tulis kalau sama dengan P dikurang 10 per 20 dikurang 10 itu hasilnya 10. Nah, jika sudah begini, kita lakukan kali silang. Yang Q min 170 itu kita kalikan dengan yang 10 yang bawah. Yang min 50 kita kalikan dengan yang atas, yang P min 10. Nah, kita lakukan, kita jumlahkan. Kita jumlah Q dikali 10 hasilnya berapa? Hasilnya 10 Q. Terus min 170 dikali 10 itu hasilnya min 1700. Kita tulis sama dengan min 50 dikali P yaitu min 50 P ditambah min 50 dikali min 10. Itu hasilnya 500. Kenapa 500? Kenapa di sini hasilnya jadi positif? Karena min 50 sama min 10 itu kan sama-sama negatif. Nah, negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. Jika sudah begitu, kita turunin yang 10 Q. Nah, yang min 1700 kita pindahkan ruas agar gampang saat dijumlah. Nah, jadi sama dengan langsung min 50P ditambah 500. Nah, karena yang min 1700-nya itu pindah ruas, jadi di sini berubah, min 1700-nya berubah jadi positif, yaitu jadi 1700. Udah gitu, 10Q sama dengan min 50P ditambah 500 ditambah 1700 itu hasilnya 2200. Nah, kita tulis 2200. Udah gitu, kita langsung cari Q-nya nih. Q sama dengan, nah, yang min 50P kita bagikan dengan yang 10. Yang 2200-nya juga kita bagikan dengan yang 10. Jadi sama-sama dibagi dengan 10. Jadi Q sama dengan min 50P dibagi 10 itu hasilnya min 5P ditambah 2200 kita bagi 10 itu hasilnya 220. Jadi kita tulis di sini QD sama dengan min 5P ditambah 220. Nah, di sini kenapa ditulis QD? Karena QD yaitu jumlah yang diminta konsumen. Nah, kan di sini tadi kita sedang mencari fungsi permintaannya. Makanya di situ kita pakai simbol QD. Kemudian kita akan mencari yang kedua, yaitu fungsi penawarannya. Seperti yang tadi, kita akan mencari dulu Q1, Q2, P1, dan P2-nya. Tadi Q1 yaitu kuantitas awal, Q2 sama dengan kuantitas akhir, P1 sama dengan harga awal, dan P2 sama dengan harga akhir. Jadi di sini untuk Q1-nya yaitu 100 unit, yang 100 unit ini. Q2-nya yaitu yang 40 unit, dan untuk P1-nya yaitu 40, P2-nya yaitu 20. Setelah itu, kita tulis diketahui. Q1 sama dengan tadi 100, Q2 sama dengan 40, P1 sama dengan 40, dan P2 sama dengan 20. Setelah itu, kita tulis rumusnya.
Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Nah, sudah itu kita langsung mulai mencari hasilnya. Kita tulis Q dikurang tadi Q1, Q1-nya 100, kita tulis di sini 100 per Q2-nya 40, kita tulis 40 dikurang Q1-nya tadi 100, tulis 100 sama dengan P dikurang P1-nya ini 40, kita tulis per 42-nya ini 20, kita tulis 20 dikurang P1 40. Nah, Q dikurang 100 per 40 dikurang 100 hasilnya min 60, kita tulis sama dengan P dikurang 40 per 20 dikurang 40 itu hasilnya min 20. Nah, kalau sudah begini kita lakukan kali silang. Yang Q min 100 kita kalikan dengan yang min 20 yang bawah, yang min 60 kita kalikan dengan P min 40. Nah, kita tulis di sini Q dikali min 20 itu hasilnya min 20 Q, min 100 dikali min 20 itu hasilnya 2000. Kenapa 2000? Karena di sini ada min 100 sama min 20, min ketemu min, hasilnya kan positif. Udah gitu sama dengan min 60 dikali P itu hasilnya min 60 P ditambah min 60 dikali min 40 itu hasilnya 2400. Ini kita jadi positif karena min ketemu min seperti tadi. Udah gitu ke bawah min 20 Q. Nah, ini yang 2000-nya kita akan pindahkan ruas lagi karena agar mudah. Jadi min 20 Q sama dengan min 60 P ditambah 2400. Nah, karena yang 2000-nya pindah ruas, jadi berubah yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi min 2000. Min 20 Q sama dengan min 60 P ditambah 2400 dikurang 2000 itu hasilnya 400. Lalu kita akan mencari Q. Q sama dengan yang min 60 P sama yang 400 kita sama bagi min 20. Jadi min 60 P kita bagi dengan min 20 itu hasilnya 3. Hasilnya 3 P. Kenapa hasilnya positif? Karena balik lagi di situ ada min ketemu min jadi hasilnya positif. Kemudian 400 dibagi min 20 itu hasilnya min 20. Kenapa di sini hasilnya negatif? Karena 400 kan positif. Nah, ketemu dengan min 20 yang negatif. Jadi positif ketemu negatif itu hasilnya bakal negatif. Jadi hasilnya min 20 begitu. Jadi sudah ketemu nih Q-nya. Jadi QS sama dengan 3P min 20. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan mencari keseimbangan pasarnya. Jadi rumus keseimbangan pasar itu yaitu QD sama dengan QS. Nah, QD di sini yaitu yang hasil dari fungsi permintaan yang tadi, dan untuk QS-nya itu hasil dari fungsi penawaran. Nah, tadi hasil dari fungsi permintaan yaitu min 5P ditambah 220. Maka kita tulis di sini. Lalu yang sama dengan QS-nya itu tadi 3P dikurang 20. Nah, kemudian min 5P, terus yang 3P-nya ini kita pindah ruas ke depan. Dan yang 220-nya juga kita pindah ruas ke belakang. Biar penjumlahannya gampang. Jadi, min 5P, karena 3P-nya pindah ruas, yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi, min 3P sama dengan min 20. Nah, karena yang 220-nya juga pindah ruas, maka menjadi negatif, yaitu menjadi negatif 220 atau min 220 sama saja. Nah, habis itu kita jumlah min 5P, min 3P itu hasilnya min 8P. Ibaratnya kita punya utang 5 ditambah punya utang lagi 3 itu menjadi 8. Jadi hasilnya min 8P. Karena utang jadi negatif. Sama dengan min 20, min 220 itu hasilnya min 240. Setelah itu kita akan mencari P-nya. Nah, dalam mencari P ini kita bagi
min 240 kita bagi dengan yang min 8. Maka hasilnya nanti bakal positif. Kenapa positif? Karena di sini min 240 dibagi min 8. Nah, di sini sama-sama min atau negatif. Jadi negatif ketemu negatif hasilnya bakal positif. Nah, min 240 dibagi min 8 itu hasilnya 30. Jadi P sama dengan 30. Maka di sini harga keseimbangannya yaitu 30. Nah, setelah tadi kita menentukan harga keseimbangannya, di sini kita akan mencari jumlah barang yang ditawarkannya. Maka di sini kita pakai yang hasil penawaran karena akan dicari jumlah barang yang ditawarkan, maka kita akan mencarinya pakai hasil yang fungsi penawaran tadi. Hasil dari fungsi penawaran tadi yaitu QS sama dengan 3P dikurang 20 kan. Nah, kita tulis dulu QS sama dengan 3P dikurang 20. Habis itu QS sama dengan 3. Nah, di sini tanda kurung atau dikali. Nah, P-nya itu tadi 30 kan. Kita tulis 30 kurang tutup dikurang 20 sama dengan 3 dikali 30 itu hasilnya 90 dikurang 20 sama dengan 90 dikurang 20 itu hasilnya 70. Nah, jadi kesimpulannya yaitu keseimbangan pasar terjadi pada saat harga atau P sama dengan 30 dan jumlah barang yang ditawarkan atau Q sama dengan 70.